Shalom warga kerajaan sorga, ambil dari Yakobus 4 ayat 7, berjudul Kenali Strategi Iblis. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Alkitab memperingatkan kita bahwa iblis itu terus-menerus berusaha menyerang, menipu dan menghancurkan kita sebagai orang percaya. Taktiknya itu berkisar dari kebohongan yang halus hingga godaan atau cobaan secara langsung. Semuanya dirancang untuk melemahkan iman kita dan menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Namun, sebagai orang percaya, kita bukannya tidak berdaya. Firman Tuhan itu memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjata rohani yang diperlukan untuk melawan tipu daya iblis. Ditulis di Efesus 6 ayat 10-18. Ketika musuh menyerang dengan rasa takut, kita melawan dengan iman. Ketika ia menggoda kita dengan dosa, kita melawan dengan firman Tuhan. Sama seperti yang Yesus lakukan di padang gurun, ketika Yesus dicobai di padang gurun. Matius 4 ayat 1-11. Waspadalah terhadap rencana jahat iblis dan jagalah hati serta pikiran kita melalui doa dan firman. Lawanlah dia dengan firman-Nya. Sama seperti yang Yesus lakukan. Gunakan firman Tuhan untuk melawan kebohongan dan godaan iblis. Semua cobaan yang Yesus hadapi, dia selalu mulai dengan kalimat ada tertulis, kemudian dia kutip firman Tuhan. Alkitab menguraikan beberapa jenis serangan yang digunakan iblis terhadap orang percaya. Berikut ini adalah beberapa strategi utama musuh. Yang pertama, dia akan selalu menipu dan membohongi kita. Iblis adalah bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Iblis menipu orang dengan memutarbalikan kebenaran, menyebabkan kebingungan, dan menjauhkan mereka dari kehendak Tuhan. Yang kedua, dia menggoda atau mencobai manusia untuk berbuat dosa. Dia memanfaatkan kelemahan dan keinginan manusia untuk berdosa. Yesus pun dicobai, Matius 4 ayat 1-3. Nah, yang ketiga, iblis selalu menuduh kita dari dosa masa lalu. Wahyu 12 ayat 10. Dan yang keempat, iblis selalu memberikan rasa takut dengan mengalihkan fokus kita kepada masalah. Matius 14 ayat 30. Petrus sempat berjalan di atas air, sampai ketika fokusnya diarahkan ke badai yang membuat ia takut, dan akhirnya dia tenggelam. Dan yang kelima, iblis menciptakan perpecahan di keluarga, pernikahan, dan sesama orang percaya dengan memberikan rasa iri hati, kemarahan, kedengkian ke dalam hati manusia. 1 Korintus 1 ayat 10. Nah, itu semuanya adalah strategi-strategi dia. Mendekatlah kepada Tuhan. Ayat bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa semakin fokus dan dekat kita dengan Tuhan, semakin kuat kita melawan musuh. Tetaplah kuat di dalam Tuhan dan ingatlah, iblis mungkin menyerang, tetapi Tuhan telah memenangkan pertempuran. Tugas kita hanya satu, yaitu merenungkan firman, menghidupi firman, dan lawanlah dia dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan kepada dirimu, engkau berharga, engkau luar biasa, engkau hebat. Masa lalumu bukan sesuatu yang mendefinisikan hidupmu. Hidupmu sudah diberikan kemenangan dan bahkan dikuduskan dan disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Setiap hari kita adalah ciptaan yang sungguh indah di hadapan Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mulai hari yang baru dengan kebenaran ini. Dan kami sudah memahami semua strategi-strategi si jahat. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami begitu percaya bahwa Tuhan yang menolong kami, menopang kami, firman-Mu yang menjaga kami. Dan setiap hari kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan hidup kami. Apapun lontaran daripada serangan-serangan iblis, kami sudah diberikan kemenangan. Itu sebabnya tugas kami Tuhan adalah menawan pikiran kami kepada firman Tuhan. Supaya kehidupan kami senantiasa dimerdekakan dan kehidupan kami terus dipandu sama kebenaran firman. Kami tahu iblis pasti akan menyerang setiap hari. Tapi kalau kami hidup di dalam naungan firman-Mu, kami pasti menang. Terima kasih Bapak yang baik. Kami patahkan semua tuduhan, semua kutukan, semua rasa bersalah, semua apapun yang dia tipu muslihat, apapun yang dia lontarkan kepada kami. Dan kami percaya hari yang indah ini merupakan hari yang penuh dengan kemenangan. Kami akan mulai dan buka hari yang baru hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati dan terus menang di dalam Kristus Yesus.